Jadi sesudah kami selesai mengacara adat tadi, sudah lepas maghrib kurang lebih, saya masuk ke rumah. Rumah dinas ini 2 pintu, dua-duanya kami pakai. Jadi di ruang sebelah kanan anak-anak keponakan beserta adik ipar saya. Ya, sedangkan yang sebelah kiri saya sedang istirahat sedang duduk di sebelah. Tiba-tiba segerombolan polisi, ada yang berpakaian dinas, ada yang berpakaian sipil, masuk menerobos ke ruang sebelah di tempat adik ipar saya beserta keponakan istirahat. Saya dengar suara gemuruh. Ada yang saya dengar itu disuruh tutup gorden, tutup pintu. Ini siapa semua? Tidak boleh memosting, tidak boleh begini, tidak boleh pakai HP. Jadi saya mendengar ini, saya mendatangi ke sebelah. Sedangkan saya dengar lagi waktu itu adik saya Rohani sampai marah. Ini ada apa kalian masuk ke rumah orang dalam keadaan begini? Tidak ada tata krama. Kalau kalian itu Muslim, Assalamualaikum. Kalau kalian itu Kristen, Salam. Pakai tata krama masuk ke rumah orang. Orang itu nampaknya begitu menutup gorden pintu, langsung pagar betis. Saya datangi, ada apa ini? Kok begini cara masuk ke rumah orang? Akhirnya orang itu agak reda. Saya lihat ke pintu sebelah, sudah mendekat rombongan lagi, rombongan Pak Brigjen Hendra Kurniawan beserta kawan-kawannya. Jadi Pak Hendra mengutarakan kedatangannya itu untuk menyampaikan kronologi meninggalnya almarhum Joshua. Jadi saya persilakan masuk ke rumah. Saya ambilkan kursi, saya persilakan duduk. Yang duduk waktu itu Pak Hendra, ada di sebelah kirinya, saya lupa namanya, tidak begitu saya perhatikan namanya waktu itu, berpakaian dinas. Saya lihat dari pakaiannya dari propam juga. Jadi yang tegak dekat pintu banyak polisi berpakaian sipil dan campur berpakaian dinas. Jadi datang Pak Hendra menanya saya, ibu dan anak-anak di mana Pak? Saya panggil istri saya beserta anak-anak. Ya, kiranya anak-anak dan istri bapak di sini untuk mendengarkan kronologi kematian si Joshua. Sedangkan istri saya masih berada di belakang untuk mengganti pakaian. Jadi saya panggil, kami duduk barengan, anak beranak. Sesudah itu Pak Hendra menceritakan kronologi yang terjadi di Duren 3. Seperti yang saya bilang tadi, datanglah Pak Hendra ini, Ibu Putri beserta rombongan pulang dari Magelang, termasuklah di situ almarhum dengan anak buahnya yang lain, mampir ke rumah Duren 3 untuk melaksanakan PCR. Soalnya memang begitulah tradisi ataupun aturan di rumah Pak Ferdi Sambo, barang siapa yang sudah keluar kota harus mengadakan PCR dan diisolasi mandiri sampai ada hasil yang resmi dari PCR. Di waktu menunggu PCR dari tim kesehatan COVID, Ibu Putri masuklah ke dalam kamar untuk mengadakan peristirahatan. Pada saat itulah masuk si almarhum ataupun Joshua ke kamar Ibu Putri untuk berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit, si almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik. Pas di depan pintu kamar utama ataupun di depan pintu Ibu Putri, kamar Ibu Putri, dari lantai 2 turun si Bradai menanyakan ke almarhum, ada apa bang? Jadi almarhum tidak menjawab dengan omongan, dia langsung mencabut senjata, menembak si Bradai. Jadi saya tanyakan, siapa yang pertama menembak Pak? Mohon izin. Yang pertama diserahkannya lah omongan itu ke Kasat Reskrim kalau nggak salah dari Jakarta Selatan.
Si kasat inilah yang menerangkan selanjutnya bahwa terjadi tembak-menembak, yang menembak duluan itu almarhum. Ada yang kena si berada tidak ada Pak. Jadi jarak tembak 5 sampai 7 meter. Loh. Kalau 5 sampai 7 meter itu saya rasa tidak mungkin tidak ada yang kena. Jadi dalam hal ini sesudah almarhum menembaklah si berada dengan tembakan 5 kali, semuanya mengena. Jadi saya bilang, masa tidak ada anak saya yang menembak duluan yang kena itu si berada Datanglah si yang dari Jakarta Selatan membilangkan bahwasanya si almarhum itu menembak dengan keadaan panik dan memegang senjata pun 2 tangan. Jadi saya bilang, mohon maaf Pak Jenderal, saya ini tidak mengerti soal tembak menembak. Mana lebih akurat, menembak 2 tangan apa 1 tangan? Yang setahu saya ya lebih akurat 2 tangan. Jadi datang lagi yang kasat dari Jakarta Selatan, dia itu kan almarhum dalam keadaan panik, jadi tembakannya tidak terarah, ada di dinding, ada di tangga. Ya saya sanggah lagi, itu kan Pak bisa saja ditembakin itu. Dengan refleks saya ngomong, bisa saja ditembakin itu. Yang penting pembuktiannya. Nah, di sana kan rumah dinas Pak, kita itu tidak usah berdebat. Di sana kan rumah jenderal. Setahu saya rumah jenderal itu pengamanannya termasuk CCTV sangat lengkap. Masa tidak ada? Itu aja diperiksa Pak. Jadi datanglah si kombes yang di sebelah kiri Pak Hendra ini ngomong, Pak Huta Barat, memang itu rumah dinas. Rumah dinas itu tidak lengkap CCTV-nya. Saya tidak bilangnya tidak ada, tidak lengkap. Itu diperiksa, itu CCTV yang mengarah kamar utama. Pasti itu tahu kita semua, apa kelakuan, apa perbuatan yang sebenarnya di sana. Tidak usah kita berdebat-debat, aku bilang gitu. Jadi datanglah si Pak yang di samping Pak Hendra, memang di sana tidak ada CCTV mengarah sana. Istri saya spontan menjawab dengan keadaan nada marah, hei, kamu bilang di situ tidak ada CCTV. Ini lingkungan sekolahan. Di tiap lokal sekolahan ini, di pintu gerbang sana pun ada CCTV. Ayo ke kantor. Kita ke kantor, kita lihat itu di kantor, kita buka CCTV, nampak nanti di sana jam berapa orang kalian datang ke sini. Masa di situ tidak ada CCTV rumah jenderal? Sampai marahlah istri saya. Jadi sesudah itu kombes tadi merasa tidak nyaman duduk lagi, dia pamit sama Pak Hendra Kurniawan, pamit keluar dari ruangan ataupun pergi ke halaman. Jadi tidak lama lagi Pak Hendra pamit untuk pulang ke Jambi. Jadi itulah kronologi Pak yang bisa saya sampaikan sementara ini. Terima kasih Saudara Saksi Samuel Huta Barat. Saksi Ibu Rosti Simanjuntak, ada yang mau ditambahkan Bu, keterangan dari Bapak Bu? Menambahkan sedikit atas kehadiran rombongan Pak Hendra bersama rombongan yang lainnya yang berpakaian sipil atau penyidik dari Bareskrim. Mereka menyuruh kami untuk mengetahui bukti itu harus datang ke Jakarta. Sedangkan di sana saya sebagai ibu yang sudah begitu hancur hati memohon berulang kali kepada mereka, buktikan barang bukti yang sah, jangan cuma omongan atau kasarnya asbun saya bilang. Karena saking kesalnya saya, anak saya sudah dibunuh begitu sadisnya tanpa ada pemberitahuan dari atasannya ataupun semua rombongan yang ada di rumah Pak Perdisambo. Karena kami pernah menghubungi mereka, langsung nomor kami diblokir yang ada di rumah itu. Jadi saya sebagai ibu yang kehilangan anak, memang saya langsung marah. Kamu seorang jenderal, tidak usah banyak bicara. Karena saya yang melahirkan anakku, saya yang mendidik anakku, dan saya yang membesarkan anakku. Saya tahu dengan karakter anakku.
Kalau memang anakku meninggal di rumah atasannya, seharusnya sebagai penegak hukum akan menginformasikan kepada kami, memberitahukan kepada kami bahwa itu adalah anak buahnya, saya bilang. Jadi mohon jangan banyak bicara, CCTV tunjukkan di sini sekarang. Tidak Bu, Ibu jangan memojokkan kami, katanya. Kenapa saya memojokkan Bapak? Saya bilang kayak gitu sama Kombes Susanto. Kenapa? Aku bilang, kalau memang Bapak tidak mau mendengar kami bicara, harus Bapak yang kami dengar bicara, silakan keluar. Saya bilang gitu Pak. Tidak perlu banyak bicara di sini. Saya udah kehilangan anak, saya sudah berduka. Ngomong, bicara sesuai dengan bukti, itu yang saya katakan waktu itu Pak. Mereka keringat jagung langsung keluar. Karena saya bilang juga, komunikasi saya dengan anakku ada di HP. Sekarang HP anakku tunjukkan. Langsung malamnya Pak diretas semua HP kami. Nah, itu yang boleh saya tambahkan Pak dengan kehadiran rombongan Hendra Kurniawan.